terjadi juga percakapan antara Ririn Rifanto dengan Aman Yani dan juga dengan Joko dan Priyo. Oke, nah selain ini kan ceritanya handphonenya Ririn ya, yang paragraf ini tuh handphonenya Ririn, Mister. Hmm. Nah berikutnya itu udah handphonenya Priyo. Di handphonenya Priyo juga dilakukan hal yang sama, dilakukan recovery, akhirnya ditemukan juga tuh file sama itu. Akhirnya Ditemukan terlihat ada komunikasi. percakapan Ya, antara Priyo dengan Joko, juga Priyo dengan Aman Yani. Gitu kira-kira, Mister. tuh, tuh, tuh. Benar kan? Tolong Aliyah nggak usah sebut nama-nama itu Aliyah. Hapus dulu Aliyah. Atau kalau kalau nggak saya blokir kamu nih Aliyah. Tolong dihapus tuh tappinganmu. Aku nggak suka nama itu. Saya blokir kamu aja ya Aliyah. Karena kamu nggak mau hapus sih. Dah kamu nggak bisa tapping lagi Aliyah. Aku nama itu tuh langsung mau ke kamar mandi teman-teman. Bagaimana cerita? Aku sebut nama itu langsung ke kamar mandi cerita. Ntar ada CCTV loh, Mister, kalau ke kamar mandi. Oke, Ya, lah lanjut kamu Mister. dari mana Ya, ini? Lambat respon. lanjut Mister. Oke. Kamu jangan pergi-pergi lah. Kau duduk saja di depan HP-mu itu supaya kalau tanya langsung tanya sat gitu. Kamu ini kan berhadapan langsung dengan Mister Z. Selain itu, dalam perangkat ponsel milik terdakwa Priyo Bagustiawan juga ditemukan adanya komunikasi dengan Joko dan Aman Yani. Oke, Joko dan Aman Yani. Oke ya. Kemudian, melalui pengungkapan kembali fragmen data. Wah ini saya tidak tahu, nanti jelaskan ya Bang Ae. Melalui pengungkapan kembali fragmen data yang sengaja disembunyikan inilah terungkap secara gamblang keterlibatan penuh Aman Yani CS bersama Priyo Bagustiawan dalam merencanakan, mengkondisikan, dan mengeksekusi pembunuhan keji terhadap 5 orang korban jiwa termasuk korban Budi Awaludin. Ini teman-teman saya sudah bacakan agak tegas. Apa teman-teman masih mau tegas lagi? Saya gas nih. Ayo, yang mau tulis. Saya mau. Gas Mister, gas. Nih saya bacakan dengan gas tinggi. Melalui pengungkapan kembali fragmen data yang sengaja disembunyikan, inilah terungkap secara gamblang keterlibatan penuh Aman Yani CS bersama Priyo Bagustiawan dalam merencanakan, mengkondisikan, dan mengeksekusi pembunuhan keji terhadap 5 korban jiwa termasuk korban Budi Awaludin. Mungkin teman-teman baru bilang, oh, ya kan? Sekarang saya tanya nih, apa yang dimaksud dengan fragmen data, Bang Ai? Nah, ini masih belum jelas, Mister. Mungkin dibaca berikutnya, karena fragmen data itu bisa bentuknya macam-macam, Mister. Oke, siap. Mungkin paragraf berikutnya menjelaskan, Laksanakan. Mister. Laksanakan. Soalnya di sini ada iklannya, jadi saya potong. Catatan log komunikasi yang tersimpan di dalam memori ponsel secara jelas merekam adanya koordinasi untuk menjebak dan mengarahkan keadaan sedemikian rupa agar terdakwa Ririn Rifanto tampak sebagai pelaku utama di lokasi kejadian. Nah, Coba stop dulu Bang Ai. Biar aku dulu. Mau dier cerita. Mesti orang lambat respon. Bukan nggak respon Mister. Ini kan saya perlu klik ini dulu nih. Cuman kadang-kadang dipencet dia nggak mau. Wes mau diar sak pole Mister. Saya ulangi lagi, kamu dengarkan dulu. Ya. Dengarkan dulu dan langsung respon. Aku nggak suka kalau yang slow respon.
catatan log komunikasi yang tersimpan di dalam memori ponsel secara jelas merekam adanya koordinasi untuk menjebak dan mengarahkan keadaan sedemikian rupa agar terdakwa Ririn Rifanto tampak sebagai pelaku utama di lokasi kejadian langsung. Miris nggak cerita? Beres, Mister. Lanjut, Mister. Saya lagi ada yang beli es batu ini. Ampun, ampun. Ya, silakan dijelaskan Bang Ai, apa Ya. kalimat ini maksudnya? Jadi fragmen itu jelas dijelaskan di paragraf ini, yaitu berupa catatan log komunikasi yang tersimpan di dalam memori. Di dalam ini dijelaskan ada rekaman, adanya koordinasi, rekaman yang isinya adalah koordinasi dalam menjebak mengarahkan keadaan, ya sedemikian rupa agar Ririn Rifanto tampak sebagai pelaku utama. Nah ini seperti framing ya yang disampaikan oleh Bang Fahmi ini. Nah itu adalah fragmen yang di-reveal dari memori yang tadi yang sudah dihapus kemudian di-recovery oleh polisi, oleh puslapor Barreskrim. Begitu Mister. Jadi mungkin dari rekonstruksi file call log dan message story itu akhirnya ditemukan fakta ini dari lapor Mister. Oke Bang Ai, terima kasih penjelasannya Bang Ai. Tetap saya akan ulang lagi untuk teman-teman semua. Saya tidak akan fitnah teman-teman. Tenang aja, mau bilang apapun kepada saya tetap akan mengambil toa. Ya. Catatan log komunikasi yang tersimpan di dalam memori ponsel secara jelas merekam adanya koordinasi untuk menjebak dan mengarahkan keadaan sedemikian rupa agar terdakwa Ririn Rifanto tampak sebagai pelaku utama di lokasi kejadian. Tuh, bagaimana menurut Memahir? Aku males sama cerita Memahir. Kalau slow respon, saya kasih turun. Iya Bapak. Aku melihat ini memang seperti aneh ya, maksudnya kok bisa hakim ini memvonis padahal barang bukti aja nggak terang, nggak lengkap gitu loh. Memang aku yang tadi memang ngerasa Ririn ini memang udah pelaku, tapi jadi penasaran lagi kok. Oh iya juga, bener juga ya. Ini bukti Oke. belum terang. Oke, jangan dijelaskan karena belum sampai ke situ. Emangnya Iya, kamu iya. punya ahli? Ini seperti sudah menyimpulkan sih menurut aku. Jangan langsung menyimpulkan. Kesimpulannya itu nanti minggu depan. Oke, sabar dulu ya. Ini yang saya bacakan, yang kamu dengarkan. Jadi menurut yang saya dengar gitu ya. Jangan melihat ya, mendengar ya. Pak ya. Oke. Saya ulangi lagi nih teman-teman ini karena inilah krusialnya teman-teman ya. Inilah krusialnya. Catatan log komunikasi yang tersimpan di dalam memori ponsel secara jelas merekam adanya koordinasi untuk menjebak dan mengarahkan keadaan sedemikian rupa agar terdakwa Ririn Rifanto tampak sebagai pelaku utama di lokasi kejadian. Tuh, dengerin tuh, Pak Hakim. Saya baca lagi. Namun karena hasil temuan ilmiah objektif ini justru meruntuhkan skenario dakwaan dan membongkar siapa dalang sebenarnya. Oknum polisi dan jaksa penuntut umum sengaja tidak melampirkan berpuluh-puluh lembar data mentah tersebut ke dalam berkas perkara sejak penyusunan dakwaan di awal Februari 2026. Gila nggak? Gila nggak nih cerita? Ini mah parah, Mister, parah. Aku tak ngombesek ya. Ayo teman-teman yang lain, gila nggak? Teman-teman yang di bawah, gila nggak ini?
Jadi berpuluh-puluh berpuluh-puluh lembar ini tidak dilampirkan. Parah nggak? Parah, mister. Parah, pol, parah. Ini baru kita. Kalau ini salah, tangkaplah yang nulis ini. Yora, berani nangkap apa enggak? Ini geger geden ini teman-teman, geger geden ini, nggak jadi dapat warisan ini. Nih, namun karena hasil temuan ilmiah objektif ini justru meruntuhkan skenario dakwaan dan membongkar siapa dalang sebenarnya. Oknum polisi dan jaksa penuntut umum sengaja tidak melampirkan berpuluh-puluh lembar data mentah tersebut ke dalam berkas perkara sejak dakwaan awal pada Februari 2026. Bang Ai, kalau ada begini ada berpuluh-puluh, datanya gimana Bang Ai? Coba Bang Ai. Iya, ini kok saya menduga ya. Ini cara pola kerjanya sama dengan yang sebelumnya. Jadi kerjanya dibuat seakan-akan ada. Jadi BA-nya dilampirkan, tetapi isinya terhadap BA itu kan menjelaskan ya. Jadi kayak cover story lah BA itu. Tapi story-nya sendiri nggak ada gitu. Berita suratnya sendiri terkait dokumen lapor 6663 ini tidak dicantumkan, tidak disertakan. Nah, ini sama seperti dengan cara model-model CCTV forensik CCTV kemarin, dikesankan ada tapi sebenarnya tidak ada. Pola-polanya sama ini, Mister. Jadi apakah ini keteledoran? Apakah ini kesengajaan? Ini termasuk fatal sih menurut saya, Mister. Karena kalau saya sudah bisa menduga layak untuk itu adalah sebuah kesengajaan. Karena apa? Pada keterangan penyidikan pada keterangan persidangan, penyidik itu menceritakan tentang isi BA 663 itu, tetapi tidak menceritakan isi lapor 6663 itu. Ini yang jadi masalah, Mister. Karena BA-nya itu hanya segelintir kontennya itu. Tidak menceritakan utuh seperti yang diceritakan oleh Bang Fahmi di artikel di berita Suara Dermayu ini. Jauh sekali. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau ngomongin detail, ya itu nggak ada apa-apanya. Cuman bicara yang browsing history dan sebagainya. Dan itu ternyata kan kalau dari di artikel Bang Fahmi ini yang diberitakan oleh Suara Dermayu ini ya itu adalah implan ya. Ya, oke. Saya belum nyampe ya, nanti ke situ sih. Nanti nyampe ke situ. Itu belum nih, sorry. Kalau belum jangan disampaikan dulu. Iya, sorry. Nanti saya cabut ya tadi. Nah, ini intinya nih ya ini fatal sih yang hukumannya maksimal dalam pidana yaitu hukuman mati dan hukuman seumur hidup, tetapi dakwaan istilahnya nggak rapi ya, nggak lengkap gitu loh. Malah ini harusnya layak diduga kesengajaan sebenarnya. Buktinya sengaja dihilangkan. Saya bacakan bener ini teman-teman ya. Saya bacakan bener ya. Bukan main-main. Ini wajah saya ya teman-teman ya. Ini wajah saya. Ini identitas saya ya. Ini identitas saya. Kalau dibolak-balik dia juga identitas saya. Oke? Jadi saya menunjukkan identitas ya. Bukan hoax ya. Bukan hoax. Saya bacakan nih. Namun, karena hasil temuan ilmiah objektif ini justru meruntuhkan skenario dakwaan dan membongkar siapa dalang sebenarnya oknum polisi dan jaksa penuntut umum sengaja tidak melampirkan berpuluh-puluh lembar data mentah tersebut
ke dalam berkas perkara sejak penyusunan dakwaan awal pada Februari 2026.